Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nurmugni dari kelas PGSDA dengan NPM 2406612500023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya. Buku yang pertama saya analisis adalah buku Bahasa Indonesia yang berjudul Aku Bisa. Bab yang dianalisis adalah bab 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, ada buku Bahasa Indonesia kelas 3 yang berjudul Sang Petualang. Dan yang terakhir, ada buku Bahasa Indonesia yang berjudul Bergerak Bersama, edisi revisi kelas 5 SD, bab yang dianalisis bab 1 dan 2. Yang pertama, fonologi. Fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa seperti fonem, lafal, tekanan, jeda, dan intonasi dalam proses berbahasa. Menurut Abdul Chair, fonologi adalah cabang linguistik yang mengkaji, membahas, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Dalam kajiannya, fonologi mencakup dua bidang utama, yaitu fonetik, mempelajari bunyi bahasa dari aspek fisik dan cara pengucapannya, dan fonemik, mempelajari fungsi bunyi sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Pada bab 1, halaman 25-26, siswa membaca dialog Aku Anak Sehat sambil mempelajari penggunaan tanda titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Kegiatan ini melatih lafal, intonasi, jeda, serta ekspresi saat membaca. Oleh karena itu, materi tersebut termasuk dalam kajian fonologi karena berfokus pada pengucapan bunyi bahasa yang tepat. Yang kedua, morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bentuk, struktur, dan susunan tubuh makhluk hidup, baik bagian luar maupun organ penyusunnya. Menurut Abdul Chair, morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan maknanya. Pada bab 2 halaman 31, siswa mempelajari kosakata baru yang berkaitan dengan proses pembuatan buku, seperti penulis, penerbit, editor, ilustrator, percetakan, dan desainer buku. Melalui kegiatan tersebut, siswa mengenal pembentukan kata yang berasal dari kata dasar dengan penambahan imbuhan sehingga makna kata menjadi lebih spesifik. Oleh karena itu, materi ini termasuk dalam kajian morfologi karena membahas proses pembentukan dan bentuk kata dalam bahasa. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari cara menyusun kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa sehingga membentuk makna yang utuh. Menurut Abdul Chair 2014, sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas hubungan antara kata dalam pembentukan frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Pada bab 1 halaman 39-41, siswa mempelajari materi makanan sehat dan manfaat membawa bekal melalui kegiatan melengkapi kalimat serta membaca teks. Kegiatan tersebut melatih siswa menyusun kalimat yang benar, memahami hubungan antar kalimat, dan menyampaikan informasi secara runtut. Oleh karena itu, materi ini termasuk dalam kajian sintaksis karena berfokus pada penyusunan kata menjadi kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang keempat, semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna, kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa. Menurut Abdul Chair, semantik adalah bidang linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Semantik mengkaji makna yang dimiliki oleh kata, frasa, kalimat, maupun hubungan makna di dalam bahasa. Pada bab 2 halaman 71, siswa mempelajari makna kosakata melalui kegiatan peta petualangan kata. Siswa memahami arti kata seperti lebat, harum, terjal, gemuruh, dan licin berdasarkan konteks kalimat dan ilustrasi. Materi ini termasuk kajian semantik karena berfokus pada pemahaman dan penggunaan makna kata dalam kalimat. Yang kelima, tata wacana. Tata wacana adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antar kalimat sehingga membentuk teks atau ujaran yang utuh, padu, dan bermakna. Menurut Abdul Chair 2012, wacana merupakan satuan bahasa yang paling lengkap yang memiliki kohesi dan koherensi sehingga dapat dipahami sebagai suatu kesatuan.
Bab 2 halaman 20 sampai 21, siswa mempelajari bacaan Kartini dan buku yang disusun secara runtut. Materi ini termasuk tata wacana karena melatih siswa memahami isi bacaan melalui hubungan antar bagian teks sehingga membentuk makna yang utuh. Yang keenam, sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat serta bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai situasi sosial. Menurut Cher dan Agustina 2010, sosiolinguistik mengkaji bahasa berdasarkan pemakaiannya dalam masyarakat dan pengaruh faktor-faktor sosial terhadap penggunaan bahasa. Pada bab 1 halaman 29 sampai 30, siswa mempelajari pentingnya penggunaan bahasa dalam membangun hubungan sosial melalui teks. 3 sahabat yang kompak. Materi ini termasuk kajian sosiolinguistik karena menunjukkan bagaimana bahasa digunakan untuk berinteraksi, bekerja sama, saling menghargai, dan menjaga persahabatan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang ditulis untuk anak-anak dengan bahasa yang sederhana, sesuai perkembangan anak, serta mengandung nilai-nilai pendidikan dan hiburan. Menurut Nurgiantoro 2005, sastra anak adalah karya sastra yang isi dan penyajiannya disesuaikan dengan perkembangan intelektual dan emosional anak. Menurut Ririska Toha Sarumpait 2010, sastra anak adalah karya sastra yang ditunjukkan kepada anak sebagai pembaca utama sesuai dengan dunia dan kebutuhan mereka. 7. Drama. Drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan melalui dialog dan tindakan tokoh untuk dipentaskan di depan penonton. Menurut Waluyo 2002, drama adalah karya sastra yang mengungkapkan kehidupan melalui dialog dan gerak tokoh yang dipentaskan. Bab 1, halaman 32 sampai 33, siswa mempraktikkan drama anak melalui percakapan membersihkan sepatu dan tas sekolah. Drama ini menampilkan dialog sederhana antara Jipa dan Nara yang mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan serta saling memberi nasihat. Materi ini melatih siswa memainkan peran, berbicara dengan ekspresi yang tepat, dan bekerja sama dalam berkomunikasi. Yang kedelapan, puisi. Puisi adalah karya sastra yang berbentuk puisi yang ditulis untuk anak-anak dengan bahasa sederhana dan tema yang sesuai dengan dunia anak. Menurut Nurgiantoro 2005, puisi anak adalah puisi yang disesuaikan dengan perkembangan dan pengalaman anak. Bab 1, halaman 10, siswa mempelajari puisi anak melalui puisi akrostik rapi. Puisi ini menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan bertema tentang cita-cita, hobi, serta sifat diri. Materi ini sesuai dengan karakteristik puisi anak karena dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mengandung nilai positif. Yang terakhir adalah prosa anak. Prosa anak adalah karya sastra berbentuk cerita yang ditulis untuk anak-anak dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, serta mengandung nilai pendidikan dan hiburan. Menurut Nurgiantoro 2005, prosa anak adalah cerita yang disajikan sesuai dengan tingkat perkembangan, pengalaman, dan pemahaman anak. Pada bab 1, halaman 41 sampai 43, siswa mempelajari prosa anak melalui teks, manfaat membawa bekal, dan latihan menulis cerita sederhana. Materi ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta mengandung nilai pendidikan tentang hidup sehat, hemat, dan persahabatan sehingga sesuai dengan karakteristik prosa anak. Sekian hasil analisis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.